Ibu percaya apa enggak kira-kira? Percaya, ya. Anehnya orang Quraisy juga percaya. Dan yang melakukan manusia gitu. Ya kan? Akhirnya yang berilmu dapat ilmu dari kitab Allah tadi bisa memudahkan. Sementara esoknya Nabi Muhammad bukan istana yang dipindahkan. Apa yang dipindahkan? Hanya orang saja, satu orang. Berat mana kalau dibuat tender itu? Ditanam apa namanya dibuat istananya. Namun toh anehnya orang Quraisy pun tidak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu kama 'allamana nahmad. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada bi yadihi ila al-abad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allah ta'ala lana jami'an al-huda wa tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kama nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fi sudur akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin akramakumullah, para bapak dan ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Ilham yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada untaian kata yang lebih indah dan lebih bermakna daripada senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Kata syukur kepada Allah yang kita selalu persembahkan kepadanya atas hidayahnya, rahmat dan nikmatnya yang selalu menyertai kita. Semoga kita hambanya yang selalu menyadari bahwa kita tidak daya dan tidak kecuali yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nutrisi kita, fisik kita dari produknya tanah, ya. Kemudian nutrisi ruhani kita dari kitab sucinya dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu sebenarnya sekali lagi kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Mari selalu bersyukur kepadanya dengan selalu berusaha mengkaji petunjuknya dan tuntunan Rasulnya. Pagi hari ini saya ingin mengajak para jamaah untuk mengenang kembali peristiwa yang sudah ribuan tahun yang lalu. Yang insya Allah saat itu nyaris tidak ada orang yang tidak mau menerimanya. Semuanya percaya itu. Namun aneh sekarang di
saja terjadi sebaliknya. Peristiwa apa itu? Diambilkan dari surat An-Nahl. An-Naml benar, An-Naml. Naml itu apa maknanya? Semut. Kalau Nahl lebah. Jadi unik gitu ya. Dan dulu orang Yahudi seringkali mengejek Rasulullah itu apa kitab suci kok bicara tentang semut, tentang lebah, tentang lalat dan lain sebagainya. Maka Allah menjawab, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan dengan ba'udah. Ba'udah itu apa? Nyamuk. Fama fauqaha, bahkannya lebih hina dari nyamuk. Maka kita hari ini bisa melihat bagaimana Allah mendemonstrasikan kekuasaannya. Ternyata nyamuk yang dihinakan nggak pantas disebut di dalam kitab suci. Nah, bisa merampas milik kita yang paling berharga, apa itu? Nyawa kita, ya kan? Karena kan banyak apa namanya DB, apa DB itu? Demam berdarah. Siapa pelakunya itu? Nyamuk kan? Ya, bisa merampas nyawa kita. Itulah Allah yang Allah akan mendemonstrasikan kekuasaannya. Ya. Itu dalam surat Al-Baqarah, itu sudah sering kita lewati ya. Ada lagi yang lalat. Lalat itu apa bahasa Arabnya? Zubab. Zubabnya ada dalam surat Al-Hajj itu ya. Ayatnya 78 ya. Yaitu innal ladzina yad'una min dunillahi la yakhluqu. Sungguh apapun yang kau sembah, yang kau pertuhankan selain Allah itu tidak mampu, tidak akan pernah mampu meskipun hanya menciptakan seekor lalat. Sekarang misalnya Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, Jepang, Korea suruh bikin lalat nggak mampu. Bahkan anehnya wa iyyasrubhumuz dzubab la yasnaqitu min syai'. Kalau seandainya lalat itu juga merampas milik kita tidak bisa menyelamatkan. Apa itu kira-kira? Ya, lalat itu sudah menyebarkan virus, bakteri dan lain sebagainya. Jadi malah lalat yang bisa membunuh kita. Mereka nggak bisa bikin lalat ya. Nah, itu contoh kuasa Allah yang dulu ya. Al-Quran pernah diejek oleh Yahudi. Apa kitab suci kok bicara tentang nyamuk, lalat, lebah dan lain sebagainya itu. Ya. Nah, ini yang kisah masa lalu ribuan tahun karena terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Antara Nabi Musa dan Muhammad sekira 3000 tahun. Apa itu?
yaitu ketika Nabi Sulaiman itu mengumumkan tender. Tendernya apa? Ada yang masih ingat kira-kira? Memindahkan istananya Ratu Bilqis. Dari mana ke mana itu? Dari negara Sabah. Saat itu Sabah itu kerajaan terkenal di Yaman, di ujung selatan Jazirah Arabia. Kalau dulu pelabuhan laut itu kapal itu lewat Aden sana baru ke Jeddah. Sabah. Dari Sabah dipindah kemana itu? Ke Baitul Maqdis. Kira-kira berapa ribu kilometer jaraknya kira-kira? Belum pernah mengukur. Saya kira tidak kurang dari 3.000 kilometer. Membuat tender siapa yang sanggup untuk memindah. Ini mari kita baca sekarang ya surat An-Naml, surat semut. Semut. Ayatnya tidak usah dari awal ya, yang langsung mengarah ke itu aja ya. Kita mulai dari ayat 38. Ini ketika langsung membuka tender. Sebelumnya sudah ada hubungan surat menyurat ya. Kita ambil ayat 38 dan 1-2 ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya ayyuhal malak ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Dia Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Ya. Jadi tendernya ini, siapakah di antara kalian? Al-Mala itu para penggede umat Nabi Sulaiman, kaum elitnya ya. Jadi yang ditantang itu kaum elit, bukan kaum alit ya. Elit mampu atau tidak. Untuk apa? Memindahkan harus mengasalannya singgasana. Jadi saya cenderung di sini yang dimaksud malah istananya. Nah, nanti akhirnya Bilqis kan juga dihadirkan. Kemudian ternyata rajanya, apa istanamu seperti ini? Ayahnya iya. Sepertinya iya. Saya mau jalan di atas apa? Di halaman, di atas lantai. Lantainya seperti kristal. Dianggap ada airnya, padahal nggak ada airnya itu ya. Kepakaiannya ya. Itu lantainya ya.
sehingga menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud semuanya itu dalam Al-Quran biasa itu. Bahasa Indonesia juga ada. Teman kita yang namanya itu sudah sekian hari nggak pernah menampakkan batang hidungnya. Masa hidung itu yang datang ya. Jadi biasa ya. Jadi siapa di antara kalian yang sanggup untuk memindahkan istananya itu ke bumi Palestina di Baitul Maqdis, sebelum nanti dia sendiri harus datang menyerah. Ternyata ada dua penawaran. Yang satu qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Ya, jadi ifrit itu dari jenis jin. Iblis juga dari jenis jin. Tapi ifrit itu memang yang punya kelebihan tersendiri. Kalau iblis juga punya tukang goda oleh iblis itu. Dan iblis itu sekaligus pasti dia setan juga yang dari jenis jin. Ini keahliannya apa ya? Kelebihan sanggup memindahkan istana itu qabla an taquma min maqamik, sebelum kowe Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Jadi berapa lama kira-kira? Ya, dalam hitungan detik atau menit kira-kira begitu. Jadi memindahkan istana, dan itu kira-kira 3.000 kilo hanya dalam 1 menit. Sehingga seandainya energinya jin itu bisa dimanfaatkan, bisa mengalahkan teknologi modern ini. Ada gedung di Amerika, di Korea, Jepang, 30 lantai diledakkan. Nah, kita menggunakan jasa jin, pindah nang waki sak menit. Ya kan? Gedung harus kepras, pelebaran jalan misalnya, tak geser tok. Tapi minta tolong kepada Ifrit ini, karena kita tidak mampu itu kan. Boleh nggak kita begitu ya? Memanfaatkan energi jin. Boleh bapak-bapak, ibu, yang mana boleh nggak kira-kira? Tidak boleh. Oh, nggak boleh, kenapa? Badan alam ini semuanya dijak untuk mengabdi pada manusia. Kita hanya mengabdi pada Allah. Alam, matahari, gunung, bulan, bintang, sungai, danau, laut, semua mengabdi pada manusia. Ya. Baik, sementara kita lanjutkan dulu ya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sungguh aku punya kemampuan untuk itu dan dapat dipercaya. Ini ifrit ya.
Berikutnya ini adalah lagi bersaing, yaitu apa? Qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur wa man syakara fa innama yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk memujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmat? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sungguh Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Ya. Jadi maka setelah istananya itu dipindahkan, belum tadi ya. Ada seorang yang punya ilmu, wa qala alladzi indahu minal kitab. Orang yang punya ilmu dari kitab. Kitab apa kira-kira itu? Ya, yang jelas kitab samawi dari Allah, ya, kitab samawi. Berarti manusia biasa. Berkata seorang yang mendapat ilmunya dari kitab samawi, manusia biasa. Apa kata dia? Dia nggak mau kalah dengan Ifrit. Yaitu apa? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika. Aku mampu untuk memindahkan itu sebelum atau sekejap mata. Oh tadi yang satu sebelum berdiri dari tempat duduk, yang ini saat depan roh. Jadi lebih cepat mana kira-kira? Ya, yang manusia ini. Manusia dapat ilmu dari Allah, ya, dari kitab Allah. Falamma ra'a mustaqirran indahu, maka setelah Nabi Sulaiman itu melihat langsung istana itu sudah ada di hadapan. Bukan menepuk dada, nggak tahu siapa saya, tapi ternyata ini kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Jadi bisa memindahkan istana jaraknya ribuan kilo itu karena karunia rohnya Tuhan Rabbul Alamin yang menciptakan dia, yang membesarkan, memberi rezeki dan lain sebagainya. Jadi ini contoh buat kita, jangan lupa apapun yang kita dapatkan itu termasuk kemampuan kita, kehebatan kita,
itu semuanya hanya karunia kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menciptakan kita, yang membesarkan kita, menghidupkan kita, memberi kehidupan dan penghidupan kepada kita. Dan karunia itu juga harus kita kita yakini bahkan itu bukan hadiah, bukan tanda kehormatan kepada kita. Liyabluwani a'ashkur am akfur. Karena itu justru untuk mengujiku, apakah saya bisa mensyukuri ini atau malah sebaliknya mengkufurinya. Jadi ujian itu dalam ayat lain wa nabluhum bil hasanati was sayyi'at, dan kami uji mereka dengan kenikmatan, kesenangan dan lain sebagainya, dan juga sebaliknya dengan kesengsaraan, penderitaan. Jadi kesehatan kita ini juga ujian dari Allah. Bagi yang kaya punya kekayaan itu juga diuji Allah. Dan umumnya manusia itu cepat sadar kalau ujiannya itu dalam bentuk penderitaan, kesengsaraan. Langsung ingat Allah. Tapi kalau diuji dengan kenikmatan, kepangkatan misalnya, kekayaan dan lain sebagainya, lupa kalau diujian, bahkan dianggap sebagai kehormatan, kemuliaan dari Allah, bukan ujian. Sehingga umumnya manusia itu malah seperti ini, tidak seperti Nabi Sulaiman tadi, diberikan kemampuan untuk memindahkan, membuat render, memindahkan istana, ternyata bisa terlaksana hanya sekejap mata, tidaklah muncul kehebatan Allah, malah merendahkan. Hadza min fadli, untuk mengujiku apakah aku syukur mengakui itu atau aku malah menyombongkan diri, ini karyaku, ini iptekku dan lain sebagainya. Saya kira penting sekali itu kita beri, karena banyak yang lupa kalau kenikmatan ternyata juga ujian. Berikutnya, wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi. Kok diuji kenikmatan kok sadar bahwa itu ujian dari Allah, maka disyukurilah itu. Mensyukuri kenikmatan bagaimana? Kalau kita umumnya aja syukuran, beli kambing, beli apa, makan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya boleh saja, tapi tidak harus. Seandainya tanpa itu pun yang kita menyadari tadi, kemudian saya semakin taat, patuh kepada Allah, itu justru syukur yang luar biasa itu seperti itu. Kalau yang hanya pesta-pesta bisa jadi malah habis itu selesai atau pestanya menyimpang lagi ya.
Kalau dulu di pelabuhan apa di Aceh lupa saya. Saya pernah datang ke sana itu. Ulili namanya, Ulili. Itu ternyata malamnya itu lagi pesta di dekat pelabuhan sana itu. Ya campur aduk haru-haruan, ya pejabat ya. Nah ternyata malam hari atau siang hari atau sore hari itu datangnya. Pagi hari waktu itu menjelang duha, laut ini sudah ditempatkan di bawah, kalau mampuannya minta naik ke atas juga. Jadi tsunami itu, ya. Pak Wali Kota Banda Aceh dan para pegawainya itu lagi apel depan kantor, amblas semua aja. Sampai sekarang kita ketemukan di mana jasadnya Pak Wali Kota. Malamnya pesta itu katanya. Ternyata pagi-pagi langsung dikasih air minum. Dan habis semua itu, rumah-rumah habis, bahkan ada yang dapat kapal. Ya sekarang masih ada kapalnya, nggak bisa dibawa ke laut lagi. Satu kapal, ya kalau panjangnya lebih panjang dari masjid ini. Tapi bawahnya kemungkinan di pemukiman itu, bawahnya juga rumah penduduk. Ya. Sampai sekarang ya, nggak bisa pindah kecuali kalau digali sungai dari situ ke laut lagi. Tapi dari lautnya berapa kilo? Dan itu kapal ternyata kapal yang asalnya lagi di Sulawesi, sengaja ditarik sana karena itu kapal tapi muatannya itu pembangkit tenaga listrik. Jadi ini kapal ternyata juga nggak butuh kapal. Ya. Jadi kalau dari syukur, maka kesyukuran itu kan kembali kepada dirinya sendiri. Allah nggak butuh syukurnya kita. Jadi kembali pada kita sendiri. Kita taat kepada Allah juga. Allah sebenarnya nggak butuh. Ya, bukan kebutuhan Allah, tapi kita yang butuh pada itu. Ya. Wa man kafar, siapa yang kufur tidak mau syukur. Fa inna rabbi ghaniyun karim, itu maksudnya sungguh Rabbku, Tuhanku itu gak butuh pada syukur kalian itu. Jadi untuk kamu sendiri, bukan untukku. Karim sangat mulia, tidak butuh pada itu. Ya. Jadi akhirnya istana sudah pindah ya. Memang kalau arus juga sama maknanya hanya singgasana. Singgasana itu kan kecil saja itu ya. Ada kursi yang apa namanya itu, kursi sang raja, sang ratu itu apa namanya ya, singgasana tadi itu. Tapi ternyata saya lebih yakin itu, maka ya justru hebatnya di situ. Kalau singgasana mungkin masih bisa gotong royong, tapi kalau memindahkan istana ini, masjid ini bisa nggak dipindah gitu ya?
digeser mana dari tanah kosong sana. Ya. Berikutnya lagi qala nakiru laha arsyaha. Nandur atahtati am takuna minal ladzina la yahtadun. Dia Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan lihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi. Ya. Nabi Sulaiman mencoba membuat rekayasa. Ya. Jadi istana itu kira-kira dirubah sedikit penampilannya. Dan nanti untuk ditanya kalau Bilqis itu nanti datang ke sini, ditanya apa istanamu seperti ini, di sini nandur, nanti kami minta melihat atah tadi apakah dia masih ingat tentang istananya itu. Am takuna am lama tadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Apa dia lupa ingat atau memang sudah tidak ingat, tidak tahu lagi. Jadi sengaja Nabi Sulaiman mungkin penampilannya dirubah, intinya sama. Nanti Ratu Bilqis ke sini, coba tanyaan dia itu. Falamma ja'at qila ahakata arsuk qalat ka'annahu wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Maka ketika dia Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi setelah datang ditunjukkan kata arsuk, apakah istana itu mirip dengan ini, mirip dengan ini. Jawabnya qalat ka'annahu huwa, kayaknya sepertinya iya, sepertinya. Karena mesti memang iya ya. Setelah dipindahkan. Wa utinal ilma qabla, utina, kami diberikan ilmu min qabliha, sebelum Bilqis ini. Wa kunna muslimin, dan sebelum dia juga kita sudah berislam kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi saya kira saya potong sampai di sini saja. Istana Ratu Bilqis itu sudah bisa dipindahkan dari Sabah ke Baitul Maqdis. Bapak Ibu percaya apa enggak? Percaya, ya. Anehnya orang Quraisy juga percaya.
Dan yang melakukan manusia loh, ya kan? Akhirnya yang berilmu dapat ilmu dari kitab Allah tadi bisa memindahkan. Sementara esoknya Nabi Muhammad bukan istana yang dipindahkan. Apa yang dipindahkan? Hanya orang saja, satu orang. Berat mana kira-kira kalau dibuat tender gitu? Apa namanya, dibuat istananya. Namun toh anehnya orang Quraisy pun tidak percaya. Ini pindah istana lebih jauh percaya. Kok ini pindahkan orang, satu orang saja kok nggak percaya? Sebenarnya nggak logis kan? Ada nggak orang Islam saat ini yang nggak percaya dengan Islam? Ya ada yang nggak percaya, yang murtad juga. Maka sebenarnya perjalanan Isra itu yang dari Mekah ke Baitul Maqdis hanya Nabi Muhammad tok. Yang terjadi bulan seperti ini ya, bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan apa? Bulan Arab ya. Bulannya Allah maksud itu. Kenapa? Siapa yang membuat bulan kita? Kita punya 2 bulan, bulan-bulan ya, bukan bulan-bulanan ya, bulan-bulan Qamariyah dan satu lagi bulan-bulan Syamsiyah. Bulan Qamariyah itu sering disebut dengan Asyhurul Arabiyah atau Asyhurul Islamiyah, bulan-bulan Islam yang sering sudah kita lupakan. Yaitu yang Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, itu penanggalan lah yang dasarnya apa? Mengikuti peredaran bulan. Yang Syamsiyah itu yang mengikuti peredaran matahari. Nah, yang Syamsiyah itu lebih panjang kan, panjang sedikit ya, beda sedikit. Nah, sayangnya kita ini sengaja oleh orang sana dijauhkan kita dari bulan-bulan kita sendiri. Meskipun dalam Islam itu dua-duanya dipakai apa tidak? Dipakai. Kalau Syamsiyah itu apa misalnya? Ya, untuk waktu sholat itu ikuti matahari. Padahal sekarang mataharinya banyak, matahari yang mana diikuti? Kenapa sekarang ini ada apa? Warming apa? Pemanasan bumi apa? Global warming ya, global warming ya. Jakarta ini sekarang tambah panas. Kenapa kira-kira? Ya itu tadi, matahari satu aja panas, saya bilang-bilang matahari. Jadi ternyata kita juga memanfaatkan ya, khususnya untuk sholat itu menjadi peredaran matahari ya.
maghrib ketika tenggelam, ya, subuh ketika siang akan tiba, dan lainnya. Ya. Lah yang komar ya untuk apa gitu? Untuk mengetahui awal bulan, akhir bulan, utamanya awal bulan Ramadan, awal bulan haji atau Dzulhijjah itu wukufnya nanti tentukan setelah tahu awalnya dan lain sebagainya. Ya. Namun sayang di kalender kita sekarang diingatkan kita itu, ya. Terutama satu nama hari itu, ya, yaitu apa yang dirubah itu? Nama hari yang dirubah apa? Ahad itu. Ahad itu satu, Isnin itu dua, Selasa itu Selasa tiga, Arba, Arba itu empat, Khamis itu Khamis lima, Jumatnya itu menjadi enam, dan bulan dan semuanya baru Sabat Nasab itu, ya. Jadi yang merubah minggu itu ternyata kesengajaan dari sana. Mestinya sekarang kita balik, ya, mestinya, ya. Justru ya, kami sudah terlanjur apapun Januari, Februari dan lain sebagainya, ya. Kita hampir dilupakan pada bulan-bulan Islam tadi. Padahal siapa yang menamakan itu? Saya berikan nama Muharram, Safar, apa? Tidak, ya. Itu penanggalan hijriahnya, tahun hijriahnya. Allah sendiri. Belum pernah bacanya. Baik, nanti beralih ke situlah ya, kita untuk mengetahui saja. Coba tolong pindah surat At-Taubah. Surat Taubah itu surat nomor berapa? 9. Ayatnya 36. Inna iddata syuhuri inna dhashna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menjalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sungguh bilangan bulan-bulan dalam setahun itu adalah 12 bulan. Siapa yang menetapkan itu? Fi kitabillah. Jadi yang menetapkan itu langsung Allah. 12 bulan tadi. Kapan itu? Yauma khalaqas samawati. Ketika Allah dulu menciptakan alam, langsung ditentukan. Ada 12 bulan dalam
1 tahun. Ya. Kemudian di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dijadikan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu bisa dimaknai bulan-bulan suci. Tapi juga ada hal tertentu yang diharamkan pada bulan-bulan itu. Jadi ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Apa saja itu? Muharram, Rajab, ya, yang urut dulu aja ya, yang urut 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya. Yang satu ini pisah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan haram itu ada hal yang diharamkan dulu, yaitu tradisi bangsa saat itu, ya, cari rezeki itu diantaranya dengan cara perang. Mengalahkan bangsa lain, suku lain, miliknya itu jadi rampasan semua. Orangnya pun dirampas juga, dijadikan budak. Dan budak itu juga bisa dijual. Seperti kita punya sapi, sapi kita jual misalnya. Maka zaman jahiliyah itu mereka sampai membiasakan tradisi apa itu? Dari zaman jahiliyah apa? Mengubur hidup anak perempuan. Kenapa? Karena dianggap aib kalau punya anak perempuan, nggak bisa perang, nggak bisa menghasilkan materi dunia. Jadi itu dulu, dan itu sudah diabadikan dalam Quran. Abadikan itu ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti hari kiamat ya, bayi-bayi yang perempuan dikubur hidup-hidup akan dipertanyakan kenapa mereka dulu melakukan itu. Pembunuhan anak itu terjadi 2 kali di zaman jahiliyah itu, satu lagi zaman siapa itu? Zaman mbahnya jahiliyah juga ya, yaitu zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa, tapi beda. Zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus itu, ya, tadi itu ya, perempuan dianggap tidak bisa perang, tidak bisa menghasilkan materi. Kalau zaman Fir'aun, bayi laki yang harus dibunuh. Kenapa? Karena ada ramalan dukun. Ramalan dukun ya. Yaitu ketika Fir'aun itu mimpinya apa? Mimpinya Baitul Maqdis itu terbakar. Tapi ternyata tidak dari sana, menjalar ke selatan, belok ke barat lewat Jazirah Sinai sampai ke Kairo, Mesir. Maka mimpi itu pun diviralkan oleh sekarang ya. Dan minta para dukun-dukun itu siapa yang sanggup untuk mentakwil mimpi itu.
Ternyata takwilnya adalah akan lahir seorang bayi laki dari Bani Israel yang nanti dari tangan bayi laki itulah kerajaan Fir'aun itu akan binasa itu. Jadi ramalannya seperti itu. Akan lahir seorang bayi dari Bani Israel yang nanti di tangan bayi ini bisa meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Karena seperti itu takwil mimpinya, maka Fir'aun pun membuat perpu. Sekarang saya perpu ya. Perpunya apa tadi itu? Tidak boleh ada bayi lahir yang dibiarkan itu. Harus segera tapi ternyata inilah rekayasa Allah. Allah mempermalukan. Rekayasa semacam itu malah akhirnya apa? Bayi yang lahir itu justru Fir'aun sendiri yang membesarkan, ya kan? Besarkan di istana Fir'aun itu. Baru setelah dewasa terjadi masalah dan dia kejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi ternyata saat itulah Allah menentukan Fir'aun harus tenggelam di Laut Merah, sementara bayi laki dari siapa namanya? Nabi Musa. Jadi ada pembunuhan bayi itu di muka bumi 2 kali. Yang satu pembunuhan wanita, yang ini pembunuhan bayi laki. Ya. Akan dipermalukan oleh Allah. Ya. Ternyata bayi laki yang diselamatkan, yang dibesarkan sendiri oleh Fir'aun dan istrinya, itulah yang meruntuhkan kerajaan Fir'aun itu dan dipermalukan sebenarnya itu Indonesia. Baik, kembali kepada tadi ya, mestinya ya, peristiwa Isra pada bulan Rajab itu sudah tidak perlu diperbincangkan, karena ribuan tahun sebelumnya bukannya orang yang dipindah, ini istana bisa dipindah, dan itu pun hanya sekejap mata, dan pelakunya adalah manusia biasa. Apa Allah tidak mampu? Kita pasti yakin mampu. Ya. Begitu juga sebenarnya Al-Quran sendiri itu juga memberi pengantar secara lafziyah. Tadi kan pengantar peristiwa ya. Pengantar peristiwa dulu pernah ada pemindahan istana itu. Maka Allah juga memberikan tanda lafziyah. Tandanya apa? Dalam Al-Quran itu kalau langsung menyebut diri Allah, misalnya Subhana dulu pengantarnya, atau Alhamdulillah, atau pakai fi'il mudhari' yusabbihu, tusabbihu dan lain sebagainya, atau Alhamdulillah, Alhamdulillazi anzala ala abdihi kitab itu. Ya. Ada sabbaha lima fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha al-tabar itu maknanya keringatan, yang melakukan itu Allah.
bukan manusia. Saya contoh manusia sudah meninggalkan Islam. Kok Allah, kalau kalian tidak percaya sama Allah, Allah yang membedakan, lebih enteng ya. Ya, jadi banyak itu Quran yang diadakan subhana, subhana, subbihu, tabaraka, alhamdulillah, itu pengantar lafziyah. Setelah itu ada peristiwa besar yang melakukan pelakunya adalah. Nah, bagi kita itu mesti pedoman. Pedoman ayat seperti itu berarti jangan diukur dengan akal, karena pelakunya adalah Allah. Yang memberitahu juga Allah juga. Jadi di samping itu ya memang sebenarnya perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah ujian. Ujian bagi siapa? Ujian bagi siapa? Bagi umat Islam saat itu. Mereka sudah tahu Muhammad sejak kecil, mereka sendiri yang menggelari, memberikan gelar Al-Amin terpercaya. Kepanehnya maka cerita itu kok tidak percaya, kan aneh. Jadi mereka sudah tahu Muhammad tidak pernah bohong sama sekali. Ya. Kadang-kadang ada yang mempersalahkan, itu ruhnya saja atau termasuk fisiknya Nabi Muhammad. Itu ada juga orang Islam yang menganggap itu hanya ruhnya saja. Padahal sudah bi'abdihi subhanallah asra bi'abdi. Yang mengisrakan Allah, yang diisrakan apa? Hamba. Hamba itu perlu tok dari jasad. Kalau ruh tok dalam mimpi itu nggak ada orang yang menentang kira-kira. Yang ditentang kenapa kok dengan fisiknya, padahal pengantar sebelumnya sudah ada istana yang dipindah. Di antara hikmah berikutnya linuriyahu min ayatina. Apa itu? Untuk kami pertunjukkan, kami persaksikan tanda kekuasaan Allah. Yaitu apa? Ya bukan jagat raya ini saja, di luar jagat raya ini masih ada alam lain. Sehingga juga sekalian untuk menghibur Nabi Muhammad. Karena saat itu tahun berapa sih Isra itu terjadi? Tahun berapa itu? Sebelum hijrah. Tahun 5 sebelum hijrah. Ya, 1 tahun sebelum hijrah. Ya, jadi dakwah Nabi di Mekah sudah 12 tahun. Tetapi bukan tambah berhasil, tantangannya tambah meningkat. Maka dilakukan dakwah keluar kota Mekah, kemana saat itu? Ke Taif. Penduduk Taif itu sudah punya hubungan erat sama penduduk Mekah, terutama Bani Hashim. Kalau mereka haji, itu mereka dijamu oleh Bani Hashim. Jamuannya apa? Yang paling mahal apa kira-kira? Apa? Yang paling mahal air. Saat itu air yang termahal. Kalau daging, mereka nomad pindah-pindah bawa ternak kambing, ternak apa dan sebagainya. Jadi dijamu oleh banyak, makan minum, terutama minum yang mahal.
sejarah. Sehingga harapan Muhammad sudah sering bertemu dengan nenek moyang. Penduduk Mekah kira-kira penduduk Surabaya yang punya tanah di Prigen, di Trawas. Penduduk Mekah juga punya kebun di Taif karena itu daerah tinggi, dingin, dan tentu juga lebih subur sayur-sayuran dari sana. Tapi ternyata apa? Udah bertaif, apa hijrah ke Taif tadi dengan perhitungan itu benar apa meleset ya? Ternyata tidak seperti itu. Mereka menyambut dengan hujan batu. Hujan batu. Ya, batu baterai betul mana ya. Saat itu Nabi Muhammad menantang tangan belanja. Betapa tidak berdayanya aku. Betapa segala usahaku tidak ada artinya buat mereka. Namun asal engkau tidak murka ya Allah, aku tidak peduli itu. Itu doanya pungkasan di Taif setelah sebelumnya dihujani batu. Maka Allah memanggil itu. Taif itu kecil, Mekah sekali tertutup nih jagat raya itu. Ya. Kemudian dalam Al-Quran yang disebut secara eksplisit itu hanya Isra-nya saja. Tidak ada subhanalladzi a'raja bi 'abdihi ilal sidratil muntaha. Hanya tersirat saja. Kira-kira apa hikmahnya itu? Hikmahnya itu ya, Isra itu pengantar untuk mempercayai Isra. Kenapa? Yang namanya perjalanan Mekah Baitul Maqdis itu perjalanan bisnisnya penduduk Mekah. Itu diambil dalam surat Quraisy li ilafi Quraisy. Ilafi karena kebiasaan bangsa Quraisy yaitu apa? Kebiasaan berbisnis di atas syita. Perjalanan waktu musim dingin itu ke Yaman, cari yang aman. Ketika Mekah, Madinah panas, cari yang dingin ke utara, Syam. Jadi mereka sudah tahu Baitul Maqdis itu. Sehingga mereka bisa menguji benar apa enggak ini Muhammad itu. Ternyata benar kan? Ternyata benar Muhammad tidak pernah bohong. Kalau itu Mi'rajnya juga benar, mestinya seperti itu. Diberi pengantar. Tapi ternyata mereka tetap saja tidak percaya. Ya. Nah, yang tentang Mi'rajnya ini secara tersirat ada di dalam surat apa itu? Surat An-Najm. Surat An-Najm itu surat nomor 53. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahib wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan beberapa ayat berikutnya itu sampai Sidratil Muntaha. Ya, demi bintang yang tenggelam akan tenggelam. Ma'adzallah semua lawanmu itu tidak sesat dan tidak salah, tidak keliru. Karena mama yantiqu 'anil hawa, dia kalau ngomong bukan kehendaknya sendiri, tetapi karena wahyu yang turun. Wahyu yang turun. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun.
tidak langsung ujuk-ujuk. Ada pengantar sekian lama dari sejarah tadi, ada pengantar kebahasaan ya. Dan juga pernyataan pelakunya itu adalah Allah, jangan dianggap sama manusia ya. Bapak Ibu sekalian, nanti Isra'nya, Mi'rajnya nanti ternyata nggak cukup waktu ya. Mi'rajnya insyaallah kita singgung yang akan datang ya. Yang jelas kita tahu oleh-olehnya ya. Oleh-olehnya, maka itu oleh-oleh sangat istimewa, karena hanya sholat itulah yang harus diterima oleh Rasulullah, tidak di bumi, tetapi dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha. Dan kalau zakat itu setahun sekali, haji malah seumur hidup sekali, ini tidak sekali sehari, apalagi seminggu, tapi tiap hari 5 kali. Ya. Yang itulah menjadi mi'rajnya setiap hamba yang beriman. Kita tuh tiap hari bermi'raj. Ya, kalau kita semakin menghayati itu, mungkin semakin. Bapak Ibu, apa ada yang ditanyakan? Ada Ustaz, terkait orang ahli ilmu di zaman Nabi Sulaiman tadi. Kira-kira untuk konteks saat ini apa masih dimungkinkan orang seperti itu? Barangkali bisa memindahkan istana Jokowi dari Jakarta ke ya, memang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Seperti biasanya Al-Quran itu masalah figur, masalah tahun atau waktu, masalah tempat, itu seringkali tidak definitif. Karena guru pernah sampaikan itu menjaga kemurnian akidah. Biasanya kita itu mudah terpesona karena terkagum pada orang tertentu. Ini katanya apa, malaikat yang diturunkan bumi sekarang ini di Indonesia ini katanya. Biasanya nanti dikeramatkan dan waktu juga itu tanggal 17 itu keramat. Tempat suhu di sini itu terjadi ini dikeramatkan. Itu kan manusia kita. Sehingga dibuat supaya berlaku universal. Nggak usah tahu siapa orangnya dan sebagainya. Begitu juga ilmu dari kitab itu. Yang saya dari kitab Allah, ilmu apa itu juga tidak dijelaskan. Ya bisa jadi sebenarnya siapapun bisa seperti itu. Itu karomah dari Allah. Jadi yang pasti seorang yang dekat dengan Allah. Ya. Saya kira itu Pak ya. Saya kira cukup ya, mewakili ya. Jadi mari kita berdoa. Akan datang kita singgung sedikitlah tentang Mi'raj tadi ya. Dan lebih memperbaiki sholat kita semakin khusyuk. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma kfina bihalaika min haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa amina ya Allah bifadlika amman siwak ya warhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala khilafat
bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.